Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Fadilah. Saya akan mereview artikel jurnal yang berjudul Implementasi Bauran Promosi dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Perusahaan. Studi kasus pada CV Tunas Abadi Kota Malang. Penulis yaitu Dedi Mustafa tahun 2020. Pada isi pendahuluan, yakni promosi merupakan komponen penting yang harus diperhatikan oleh suatu perusahaan sebab promosi berkaitan langsung dengan konsumen. Karena aktivitas ini bertujuan untuk mempengaruhi konsumen agar membeli produk perusahaan. Menurut Fahmi tahun 2015. Promosi memiliki kombinasi-kombinasi di dalamnya yang digunakan sebagai alat dalam melakukan promosi. Kombinasi ini disebut dengan bauran promosi. Menentukan kombinasi promosi ini cukup sulit bagi perusahaan karena tidak diketahui secara pasti luasnya masing-masing kombinasi promosi tersebut. Sehingga perusahaan harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penentuan kombinasi-kombinasi yang terbaik dari bauran promosi. Pada metodologi penelitian, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Populasi yang digunakan yaitu seluruh orang di CV Tunas Abadi Malang. Sampel yang digunakan yaitu informan yang merupakan orang-orang yang mengetahui tentang implementasi bauran promosi di CV Tunas Abadi Malang. Di antaranya yaitu Bapak Muhammad Tumiran Dair selaku Direktur Utama, Bapak Roles Mai Sugiarto SE selaku Tenaga Penjualan Divisi Presentasi, Bapak Wadiman selaku Tenaga Penjualan Bagian Distribusi, dan Bapak Yakub Fauzan selaku Konsumen. Teknik pengumpulan data yaitu digunakan 3 jenis instrumen pengumpulan data seperti wawancara, pengamatan, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian dan pembahasan. Berdasarkan hasil dari wawancara dan observasi yang diteliti oleh peneliti, ditemukan bahwa bauran promosi yang diterapkan oleh CV Tunas Abadi Malang menggunakan lebih dari satu alat promosi agar mampu menarik segmentasi pasar dan bersaing dengan perusahaan sejenis lainnya. CV Tunas Abadi Malang menggunakan beberapa bauran promosi, diantaranya adalah periklanan, personal selling atau penjualan perorangan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan pemasaran langsung. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah dari pembahasan mengenai implementasi bauran promosi pada CV Tunas Abadi Malang, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa CV Tunas Abadi Malang menerapkan 5 kombinasi dari bauran promosi, yaitu periklanan, personal selling, promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan pemasaran langsung. Implikasi dari implementasi kombinasi-kombinasi bauran promosi yang dilakukan oleh CV Tunas Abadi Malang meliputi mendorong peningkatan penjualan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat pada CV Tunas Abadi, adanya repeat order, penyebar luasan informasi perusahaan melalui lembaga yang diberi bantuan, mampu menciptakan kepuasan pelanggan melalui pemberian harga terbaik, dan memberikan kemudahan dalam melakukan komunikasi. Keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Keterbatasan penelitian pada penelitian ini tidak ada. Selanjutnya, bauran promosi terhadap pembelian kembali produk elektronik PT Diva. Penulis yaitu Yulianti Dwi Astuti, Zakiyah Zahara, Banyamin Parubak, tahun 2021. Pendahuluan pada penelitian ini berisi yaitu pemasaran di dalam dunia usaha merupakan sesuatu yang sangat penting, sebab jika perusahaan tidak mampu menjual produknya kepada konsumen maka mengakibatkan kerugian, yang akhirnya akan mengakibatkan seluruh aktivitas yang ada dalam perusahaan akan mengalami kemacetan.
Di antara toko-toko elektronik yang berkembang di Kota Palu, ada salah satu toko elektronik yang berdiri pada tahun 2013 yang mampu menarik pelanggannya untuk membeli kembali ke toko mereka, yaitu PT Diva yang beralamat di Jalan I Gusti Ngurah Rai. Pesaing bisnis di bidang elektronik yang akan menjadikan PT Diva harus mampu untuk mempertahankan dan meningkatkan konsumennya saat ini. Kegiatan promosi hasilnya tidak dapat diperoleh secara langsung atau kata lain efeknya tidak langsung kelihatan, tetapi dibutuhkan waktu sebelum dan sesudah terjadi penjualan. Pada metodologi penelitian, jenis penelitian menggunakan penelitian kausalitas. Populasi yang digunakan yaitu konsumen PT Diva di Kota Palu yang membeli produk elektronik yang membeli lebih dari satu kali. Sampel yaitu menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 60 responden, maupun teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Hasil penelitian dan pembahasan menurut Kotler dan Keller 2009 ada 7 model bauran komunikasi pemasaran, yaitu iklan, promosi penjualan, acara dan pengalaman, hubungan masyarakat dan publisitas, pemasaran langsung, pemasaran dari mulut ke mulut, dan penjualan personal. Tetapi PT Diva hanya menerapkan 3 model tersebut, yaitu periklanan, penjualan pribadi, dan promosi penjualan, yang dimana variabel periklanan merupakan variabel yang paling dominan. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, bauran promosi yang terdiri dari periklanan, penjualan pribadi, dan promosi penjualan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembelian kembali produk elektronik PT Diva di Kota Palu. Yang kedua, variabel periklanan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pembelian kembali produk elektronik PT Diva di Kota Palu. Ketiga, variabel penjualan pribadi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pembelian kembali produk elektronik PT Diva di Kota Palu. Lalu yang terakhir, variabel promosi penjualan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pembelian kembali produk elektronik di PT Diva di Kota Palu. Maupun keterbatasan penelitian dan rekomendasi pada penelitian ini tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zikri. Saya akan menjelaskan review artikel yang berjudul Hubungan Beban Kerja Mental Terhadap Stres Kerja pada Tenaga Kependidikan di Kota Batam. Jurnal ini ditulis oleh Sri Zetli pada tahun 2019. Pendahuluan. Menurut Granjian bahwa setiap melakukan aktivitas mental selalu diiringi dengan melibatkan aspek persepsi dan interpretasi, sedangkan proses mental dari sebuah informasi yang diterima melibatkan organ sensoris untuk diambil suatu keputusan atau mengingat informasi yang disimpan. Jadi beban kerja mental adalah beban yang diterima pekerja untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan melibatkan aktivitas mental seperti pengambilan keputusan terhadap tanggung jawab yang lebih besar, pekerjaan di bidang teknik informasi, pekerjaan dengan menggunakan teknologi tinggi, dan juga pekerjaan dengan kesiapsiagaan yang tinggi serta yang tidak bersifat monoton. Selanjutnya itu ialah metodologi penelitian. Jenis penelitian, analisis data penelitian ini menggunakan uji gamma and Summers yang diolah dengan menggunakan program SPSS versi 17. Populasi yang diambil dari penelitian ini adalah seluruh tenaga pendidik di Kota Batam, khususnya guru SD, SMP, SMA, dan dosen. Sedangkan sampel diambil masing-masing tenaga pendidik sebanyak 30 orang. Sampel dari guru SD 30 orang, dari guru SMP 30, dari guru SMA 30, dan juga dari dosen 30. Artinya secara keseluruhan ada 120 sampel yang diambil dari tenaga pendidik sebagai sampel dengan menggunakan simple random sampling sebagai teknik pengumpulan sampel.
Teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh informasi dan data yang lengkap, maka teknik pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini dengan cara penyebaran kuesioner. Kuesioner yang disebarkan terdiri dari dua jenis, yaitu kuesioner beban kerja mental dan kuesioner stres kerja. Hasil penelitian dan pembahasan. Dalam melakukan pengukuran beban kerja mental dengan menggunakan metode NASA-TLX, metode ini diwakili 6 indikator, yaitu indikator mental demand, menjelaskan kegiatan berpikir, memutuskan, mengingat, dan melihat pekerjaan tersebut kompleks atau tidak. Physical demand, menjelaskan kegiatan mendorong, menari, memutar, dan mengontrol sesuatu pekerjaan. Temporal demand, menjelaskan beberapa lama waktu memutar yang diperlukan serta seberapa cepat pekerjaan diselesaikan. On performance, menjelaskan kegiatan beberapa sukses dalam berpikir untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Effort, meliputi kegiatan beberapa kelas usaha yang dilakukan dalam bekerja. Frustration of level, yaitu penilaian berdasarkan rasa aman yang dirasakan pekerja saat melaksanakan pekerjaan. Apakah pekerjaan menikmati pekerjaannya? Selanjutnya ialah simpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada tenaga pengajar di Kota Batam, diperoleh kesimpulan bahwa adanya hubungan antar beban kerja mental dengan stres kerja tenaga pendidik di Kota Batam dengan hasil uji korelasi adalah korelasi 0,642. Angka tersebut menunjukkan kuatnya korelasi antara beban kerja dengan stres kerja, nilai R di atas 0,5. Keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Di dalam jurnal ini tidak ada keterbatasan penelitian serta keterbatasan rekomendasi. Selanjutnya ialah jurnal yang berjudul Analisis Beban Kerja Mental Guru Sekolah Dasar menggunakan metode NASA-TLX Studi Kasus di SDN Batu Tering. Penulisnya ialah Sylvia Firda Utami, Yunan Fahri, Rian Suarantala, dan Koko Harmanto pada tahun 2020. Pendahuluan. Guru merupakan elemen penting dalam proses pembelajaran. Peran dan fungsi guru yaitu mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Tuntutan tugas pokok dan fungsi guru untuk mencerdaskan anak bangsa menjadi beban kerja bagi guru itu sendiri. Beban kerja mental dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor internal dan eksternal. Faktor internal contohnya tuntutan kerja yang berlebih, maka akan muncul rasa frustasi dalam menjalankan tugasnya. Ketika guru telah merasa frustasi, maka akan berdampak pada kinerja guru yang menurun. Faktor eksternal seperti mewabahnya virus COVID-19 yang melanda seluruh dunia berdampak sangat signifikan terhadap dunia pendidikan. Guru dan siswa dituntut untuk menerapkan pola baru pada sistem pembelajaran. Belajar dari rumah merupakan sistem pembelajaran yang baru, yang dimana harus diterapkan pada masa pandemi COVID-19 ini. Sistem pembelajaran dari rumah menuntut guru bekerja lebih ekstra dari sebelumnya. Itu semua disebabkan karena guru ataupun murid belum terbiasa melakukan sistem pembelajaran dari rumah. Metodologi penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan pengolahan dan analisis data, perhitungan beban kerja dengan metode NASA-TLX, dan juga melakukan identifikasi serta observasi untuk mengetahui kendala yang dialami guru dalam menjalankan tugas pokok dan tugas fungsinya, terutama pada masa pandemi virus corona. Hasil penelitian dan pembahasan. Beban kerja mental menjadi beban kerja yang sering menimpa seorang pengajar atau guru, seperti halnya dengan guru di SDN Batu Tering. Pada penelitian ini menunjukkan nilai beban kerja mental guru di SDN Batu Tering termasuk pada kategori tinggi. Menurut Santoso, dalam Prabawati, beban kerja mental yang terlalu tinggi dapat menimbulkan rasa sakit atau penyakit kerja karena adanya rangsangan dari sistem saraf pusat. Bila beban kerja mental melebihi kemampuan tubuh, maka akan menimbulkan gejala-gejala seperti rasa tidak nyaman. Paling awal ialah kelelahan, kecelakaan, cedera, hingga menurunkan produktivitas kerja. Sebaliknya, jika beban kerja mental lebih kecil dari kemampuan tubuh, maka akan timbul rasa jenuh, bosan, lesu, dan kurang produktif. Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya tingkat beban kerja mental guru di SDN Batu Tering karena tidak semua murid memiliki smartphone ataupun kuota internet.
jarak rumah dari masing-masing murid yang lumayan jauh, sehingga guru di SDN Batu Tering mengeluarkan usaha serta fisik yang lebih banyak serta harus merelakan beberapa waktunya bersama keluarga untuk mengurusi murid dalam menjalankan tugas serta fungsinya sebagai guru yang baik dan benar. Simpulan, dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa rata-rata tiap guru di SDN Batu Tering memiliki tingkat beban kerja mental yang tinggi. Ini semua disebabkan oleh pandemi COVID-19 dan new normal yang mengharuskan setiap guru beradaptasi dengan pola pembelajaran baru, yaitu belajar dari rumah. Keterbatasan penelitian dan rekomendasi pada jurnal ini tidak ada keterbatasan di antara penelitian serta rekomendasinya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Sidik Maulana dengan NIM 196121110. Saya akan membacakan review jurnal dari kelompok kami. Judul: Kepuasan Kerja sebagai Faktor Terbentuknya Sikap Kerja Pegawai Negeri Sipil. Penulis Ari Sandi, Trihardiansyah, Aisyah Amelia, Mila Santika, Universitas Trunojoyo, Madura. Pendahuluan. Setiap perusahaan mempunyai tujuan yang hendak dicapai dengan efisien dan efektif. Pencapaian tujuan tersebut dapat dilakukan karena ada berbagai sumber daya yang digunakan dalam melakukan kegiatan perusahaan. Kegiatan yang dilakukan perusahaan tentunya membutuhkan tenaga dan pikiran dari sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam mencapai tujuan. Perusahaan, karyawan sebagai sumber daya dalam perusahaan perlu dikelola dengan baik. Sebagai seorang individu, karyawan mempunyai keterbatasan, kebutuhan, keinginan, dan perasaan, sehingga membutuhkan perhatian dan perlakuan khusus pada sumber daya perusahaan yang lain. Setiap karyawan akan membandingkan sesuatu hal yang dapat dari perusahaan dengan sesuatu yang diberikan terhadap perusahaan. Perbandingan tersebut akan menimbulkan persepsi karyawan terhadap pekerja dalam suatu persepsi karyawan terhadap suatu hal yang ada di perusahaan akan berdampak perasaan, motivasi, sikap, dan perilaku. Metode penelitian. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana hubungan kepuasan kerja sebagai penentu sikap kerja pada pegawai negeri sipil kantor kecamatan Kelampis. Observasi yang kami lakukan adalah dengan melakukan tanya jawab dengan beberapa pegawai tetap yang telah bekerja dan mengabdi di kantor kecamatan tersebut. Metode tanya jawab pun yang kamu tunjukkan dengan maksud mengetahui lebih dalam bagaimana kegiatan keseharian pegawai dan bagaimana tugas mereka selama bekerja. Dengan menggunakan penganalisasian dengan metode pengambilan persepsi, dengan melalui proses interpretasi dan analisis sebab akibat. Hasil dan pembahasan. Kepuasan kerja dilihat dari dimensinya, sesuai dengan pembahasan sebelumnya. Menyatakan bahwa dimensi kepuasan kerja itu meliputi beberapa hal, yaitu kerja itu sendiri, bayaran atau imbalan, promosi, pengawasan rekan kerja, dan keseluruhan. Penulis mencoba menggali bagaimana kepuasan kerja. Jika dilihat dari 5 hal tersebut, pembaca mungkin mengetahui bahwa bayaran kerap kali diutarakan ketika mendiskusikan kepuasan kerja. Hal tersebut pula yang menjadi pokok pembicaraan kami dengan beberapa pegawai. Mereka beranggapan bahwa kebutuhan mereka akan dibayarkan atau gaji menjadi penentu kepuasan kerja mereka selama ini. Seperti salah satu responden, saat kami bekerja, maka kami pikirkan adalah kapan gaji kami cair dan beberapa tunjangan lain dari setiap kegiatan di kantor yang akan memotivasi kami. Kesimpulan. 1. Hasil wawancara memperlihatkan korelasi kepuasan kerja yang bersifat positif terhadap disiplin kerja, yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kepuasan pegawai kecamatan Kelampis, maka akan semakin disiplin mereka terhadap semua regulasi yang berlaku, yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kerja itu sendiri, bayaran, promosi, pengawasan, serta rekan kerja.
2. Selanjutnya, observasi kami menunjukkan bahwa kepuasan kerja mempengaruhi komitmen kerja. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa pegawai yang telah memiliki kedudukan cukup tinggi di kantor kecamatan mengaku puas dengan pekerjaan yang dijalani sehingga menganggap bahwa bertahan dengan pekerjaan adalah hal yang terbaik. 3. Hasil pengamatan kami menunjukkan bahwa para pegawai kantor sipil Kecamatan Kelampis menganggap penyimpangan kerja berbeda dengan teori yang telah biasa kita pelajari. Pada pengamatan kami, kegiatan yang seharusnya tergolong menyimpang bisa dianggap lumrah karena kebiasaan yang ada di tempat kerja. Salah satunya contoh adalah eksploitasi pelengkapan kantor untuk kepentingan pribadi. Keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Keterbatasan penelitian, tidak ada keterbatasan penelitian. Rekomendasi, tidak ada keterbatasan rekomendasi. Yang kedua, analisis kepuasan kerja pegawai negeri sipil. Penulis Niwayan Supartini, Ketut Kirya Lihindaryani, jurusan Pendidikan Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Pendahuluan. Karyawan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan yang diinginkan masyarakat apabila karyawan merasa puas dengan apa yang diperoleh dan dirasakan dalam pekerjaannya. Karyawan tidak memperoleh kepuasan kerja, tidak akan pernah mencapai kepuasan psikologis dan akhirnya akan timbul sikap maupun tingkah laku negatif dan pada gilirannya akan dapat menimbulkan frustasi. Sebaliknya, karyawan yang terpuaskan akan dapat bekerja dengan baik, penuh semangat, aktif, dan dapat berprestasi lebih baik dalam memberikan pelayanan dibandingkan karyawan yang tidak memperoleh kepuasan kerja. Setda Kabupaten biar berada langsung di bawah naungan Pemda. Tugas masing-masing dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dari ke-12 bagian. 1. Sekretaris daerah dan 3 asisten tersebut memiliki fungsi yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Susunan tugas pokok dan fungsi dari suatu instansi pemerintah yang mengurusi proses pemerintahan. Pemberian bantuan surat-surat mengurusi semua proses kegiatan pemerintah di Kabupaten Gianyar merupakan hal yang sangat penting untuk dibuat dengan perencanaan yang matang. Karena dengan adanya susunan tugas pokok dan fungsi yang dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Sekda Kabupaten Gianyar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diinginkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun di sini terlihat sering terjadi proses yang lama dan diikuti dengan banyaknya persyaratan yang diminta untuk mendapatkan pelayanan, dan juga selain itu sering terjadi keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaan. Keterlambatan ini sering diakibatkan oleh penundaan penyelesaian pekerjaan oleh pegawai di setiap bagian dan mengakibatkan pekerjaan yang menumpuk dan akhir bulan atau pada akhir tahun Selain itu, dari hasil observasi yang dilakukan dengan beberapa orang pegawai, sering terjadi selisih paham antara pegawai yang permasalahannya di luar pekerjaan mereka, sehingga hal ini mengakibatkan ketidaknyamanannya dalam menyelesaikan pekerjaan mereka, yang mengakibatkan hasil kerja tidak maksimal. Untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan ragam upaya agar karyawan merasa termotivasi dan puas dalam bekerja, sehingga pegawai dapat menjalankan pekerjaan mereka dengan baik dan masyarakat juga akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Metode penelitian. Penelitian ini mengambil studi analisis kepuasan kerja variabel dan kepuasan kerja dalam studi kepuasan kerja, yaitu kesempatan untuk maju, keamanan kerja, gaji perusahaan dan manajemen, pengawasan, pekerjaan, kondisi kerja, aspek sosial, komunikasi, dan fasilitas. Jenis adalah kepuasan kerja yang diharapkan dan dirasakan pegawai negeri sipil di sekretariat daerah. Kabupaten Gianyar. Populasi dari penelitian ini adalah pegawai negeri sipil di Setda Kabupaten Gianyar berjumlah 261 orang dan sampel sebanyak 158 responden
Dalam penelitian ini, proses penarikan sampel minimal dilakukan dengan teknik simple random sampling, yaitu teknik penentuan jumlah secara acak sederhana. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Data primer yang dikumpulkan adalah hasil dari kepuasan kerja yang diharapkan dan dirasakan karyawan yang bersumber dari pegawai negeri sipil di Sekda Kabupaten Gianyar yang meliputi 10 dimensi kepuasan kerja pegawai. Sedangkan sumber data bersumber dari pegawai negeri sipil yang menjadi sampel penelitian yang menyatakan kepuasan kerja yang diharapkan dan dirasakan oleh pegawai. Hasil pembahasan. Pengumpulan dilakukan dengan teknik angket atau kuesioner, yang merupakan suatu pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan atau pernyataan kepada responden dengan harapan memberikan responden atas pernyataan tersebut. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner atau angket, merupakan suatu alat pengumpulan data yang berupa serangkaian pertanyaan yang diajukan pada responden untuk mendapatkan jawaban mengenai kepuasan kerja. Simpulan, dari 10 variabel kepuasan kerja yaitu kesempatan untuk maju, keamanan kerja, gaji, perusahaan dan manajemen, pengawasan, pekerjaan, kondisi kerja, aspek sosial, komunikasi dan fasilitas. 8 variabel mengharapkan kepuasan kerja yang sangat memuaskan, yaitu variabel keamanan kerja, perusahaan yang manajemen, pengawasan, pekerjaan, kondisi kerja, aspek sosial, komunikasi dan fasilitas. Dan 2 variabel mengharapkan kepuasan kerja yang memuaskan, yaitu variabel kesempatan untuk maju dan gaji. Dari keseluruhan harapan, pegawai dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap variabel yang mempengaruhi kepuasan pekerja pegawai sangat penting ditingkatkan untuk mencapai kepuasan kerja yang memuaskan dalam bekerja. Kepuasan kerja yang telah dirasakan pegawai Sekda Kabupaten Gianyar dari 10 variabel penunjang kepuasan kerja, yaitu kesempatan untuk maju, keamanan kerja, gaji perusahaan dan manajemen, pengawasan kerja, kondisi kerja, aspek sosial, komunikasi dan fasilitas. 8 variabel berada pada kategori kurang puas, yaitu variabel kesempatan untuk maju, keamanan kerja, gaji, aspek sosial, komunikasi dan fasilitas. Berarti pegawai masih merasa kurang puas terhadap ke-8 variabel tersebut. 2 variabel berada pada kategori puas, yaitu variabel perusahaan manajemen dan variabel pengawasan. Artinya pegawai sudah merasa puas terhadap 2 variabel tersebut. Keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Keterbatasan penelitian, tidak ada keterbatasan penelitian. Rekomendasi, tidak ada keterbatasan rekomendasi. Saya Didi Saputra dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review artikel atau jurnal. Nah, artikel atau jurnal yang pertama yaitu Manajemen Strategi Pemasaran dalam mempertahankan mutu pendidikan di TK An-Nur 1 Yogyakarta. Ada pendahuluan, yaitu dengan didirikannya lembaga suatu pendidikan, maka manajemen pendidikan sangat mempengaruhi berdirinya suatu lembaga pendidikan. Manajemen sangatlah penting dalam suatu lembaga dalam menyusun perencanaan, pengorganisasian, pengaruh, dan pengendalian. Sehubung dengan lembaga pendidikan, manajemen tentunya tidak terlepas dari strategi pemasaran. Bicara tentang strategi pemasaran sangatlah berkaitan dengan mutu pendidikan. Selanjutnya ada metode penelitian. Nah, jenis penelitian yaitu berdasarkan jenis data yang digunakan dan tujuan penelitian yang akan dicapai. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif kualitatif untuk mempelajari makna yang disampaikan responden tentang masalah atau isu penelitian. Untuk populasi dan sampelnya, deskriptif kualitatif ini tidak memiliki populasi dan sampel. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan datanya ini melakukan observasi untuk mengamati cara guru melakukan penilaian. Berikutnya ada metode analisis data, yaitu melakukan wawancara langsung kepada kepala sekolah. Nah, hasil penelitian dan pembahasan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh sebuah gambaran secara menyeluruh
tentang manajemen pemasaran di TK An-Nur 1 Yogyakarta. Ada 7 bauran pemasaran jasa pendidikan di TK An-Nur 1 Yogyakarta. Yang pertama yaitu ada strategi produk, yang kedua strategi price, yang ketiga strategi place, yang keempat strategi promotion, yang kelima strategi people, yang keenam strategi prof, dan yang terakhir strategi proses. Dari beberapa strategi tersebut, tentunya dapat menjadi sebuah cara untuk meningkatkan minat para orang tua agar anak-anak mereka masuk ke TK An-Nur 1 Yogyakarta. Yang terakhir ada kesimpulan, yaitu berdasarkan uraian materi pada bab pembahasan, dapat disimpulkan bahwa strategi pemasaran yang dilakukan oleh TK An-Nur 1 Yogyakarta dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Adapun pemasaran secara langsung yaitu melalui brosur, banner, media sosial, dan sosialisasi. Sedangkan secara tidak langsung yaitu dengan menjalin kerjasama dengan beberapa pusat perbelanjaan, mengadakan beberapa lomba, mengadakan bakti sosial. TK An-Nur 1 Yogyakarta juga menjaga kualitas pelayanan pendidikan dengan memberikan pembinaan kepada guru-guru, mengadakan seleksi bagi calon guru, serta senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini ada manajemen pemasaran pendidikan sekolah dasar Jamaatul Ikhwan Surakarta. Pendahuluannya yaitu pendidikan adalah salah satu proses pembentukan kepribadian yang mandiri dalam suatu masyarakat sampai terbentuk suatu budaya yang beradab sekolah dasar atau SD. SD adalah bagian dari pendidikan dasar yang ditempuh selama 6 tahun. Oleh pemerintah sudah banyak disediakan hampir di setiap desa lebih dari 1 sekolah dasar. Sekolah sebagai lembaga penyedia jasa pendidikan perlu belajar dan memiliki inisiatif untuk semakin meningkatkan kepuasan pelanggan. Karena pendidikan merupakan proses yang sirkuler yang saling mempengaruhi dan berkelanjutan. Berdasarkan ketentuan dari undang-undang, maka pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan dan menyediakan pendidikan dasar secara merata dan berkualitas. Selanjutnya ada metode penelitian. Jenis penelitiannya yaitu penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Menurut Arifin 2011 menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian yang dilakukan secara wajar dan natural sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi. Untuk populasi dan sampelnya tidak ada, sama seperti yang pertama. Teknik pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, untuk metode analisis datanya, wawancara dilakukan dengan Wakil Kepala Bidang Sumber Daya Manusia, Komite Sekolah, Ketua BPDP, Wali Murid, dan siswa. Kemudian ada hasil penelitian dan pembahasan. Penelitian ini kesimpulannya yaitu pemasaran pendidikan di SD Jamaatul Ikhwan Surakarta meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam perencanaan terdapat susunan panitia PPDP yang melibatkan semua pihak guru. Ada beberapa pendekatan diantaranya, yaitu pendekatan keluarga besar atau wali murid, menjalin kerjasama dengan TK-TK di kota Surakarta, masyarakat luas, dengan cara bekerja sama dengan media massa tentunya seperti Sulpus, Joglo Semar, dan secara online melalui Facebook, Instagram, YouTube, mengunggah semua hal tentang Sekolah Dasar Jamaatul Ikhwan Surakarta. Strategi tersebut secara umum sudah berjalan secara optimal. Pelaksanaan pemasaran yang dilakukan adalah strategi bauran pemasaran, marketing mix yang meliputi 7P. Sama seperti yang pertama tadi, produk, price, promotion, place, people, process, and physical advantage. Evaluasi dalam pemasaran
sekolah adalah faktor pendukung dan faktor penghambat. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di Sekolah Dasar Jamaatul Ikhwan Surakarta melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, berdasarkan seluruh pembahasan serta analisis yang dilakukan, peneliti dapat disimpulkan bahwa dengan pendekatan kekeluargaan yang baik secara online maupun offline dan penerapan strategi 6 marketing mix dalam pemasaran pendidikan di Sekolah Dasar Jamaatul Ikhwan Surakarta mampu meningkatkan kualitas produk Sekolah Dasar Jamaatul Ikhwan Surakarta. Demikian presentasi review artikel dari saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.